Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillah, wassallallahu la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati sebagai perwakilan sekolah Dr. ANBK tahun 2022. Alhamdulillah, wassallallahu la haula wala quwata illa billah. Ini syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat sehat kita bisa mengikuti kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya Pak Kabid. Sebagai pembukaan, selawat bersalawat juga semoga surah pada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini memang kami agak mendadak karena ini juga sebagai amanat dari panitia provinsi untuk mengadakan sosialisasi sebelum pertengahan Juni. Saya pikir ada baiknya ada waktu kita laksanakan sedini mungkin untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin nanti akan terjadi permasalahan sebagai bahan diskusi kita ke depan waktunya. Dan insya Allah pada pagi hari ini acara nanti kalau akan dibuka dengan Pak Kabid sebagai saran dan pelakatannya. Kemudian juga akan ada laporan evaluasi ANBK tahun 2021 dalam bentuk rapor pendidikan Tangsel yang akan disampaikan oleh pengawas pembina Pak Kusno. Kemudian juga ada dari provinsi Pak Arifin, dan ada tim teknis dari helpdesk dari Tangsel yaitu Pak Fadana Bagus. Baiklah Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, sementara Pak Kabid juga sudah on kamera tadi saya lihat. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya silakan dan sekapur sini dari Pak Kabid dalam membuka acara sosialisasi Dokter ANBK tahun 2022. Untuk itu Pak Kabid Muslim Nur dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Ocip. Suara saya terdengar ya Bapak dan Ibu ya? Saya Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi dan wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Yang saya hormati para narasumber ya. Baik dari provinsi maupun dari Tangsel ya, serta Pak Kusno tadi ya saya dengar ya terkait dengan pelaksanaan ANBK di tahun 2022 ini. Serta yang saya hormati dan saya banggakan juga ya para peserta ya operator anak kelas 7 dalam rangka pelaksanaan nanti di tahun 2020. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, ya puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sholawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di akhir zaman ya. Bapak dan Ibu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak Ocip, ya Bapak dan Ibu pengawas serta para proktor yang saya hormati, ya dalam pelaksanaan ANBK ini ya, ada beberapa hal tentunya yang harus kita tindak lanjuti ya. Yang pertama ya semuanya Bapak dan Ibu, ya Pak Ocip, Bapak dan Ibu pengawas pembina, ya kalau hadir di sini, ya, kemudian para sekolah yang diwakili dengan para operator, pastikan ya bahwa
perangkat ya terkait dengan pelaksanaan ANBK itu sudah siap. Ya, itu Bapak dan Ibu, amanah dari saya ya. Pesan dari saya yang pertama ya, pastikan itu ya komputernya, jaringannya, ya kemudian internet, jaringan internetnya, ya labnya siap ya dan dalam keadaan baik ya. Dan jangan lupa tingkatkan keamanannya ya Bapak dan Ibu. Mohon dari wakil dari sekolah ya berkoordinasi dengan kepala sekolah, berkoordinasi dengan Bapak dan Ibu yang lainnya ya untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan sehingga pelaksanaan ANBK di tahun 2022 ini akan berjalan dengan baik. Itu yang pertama ya, pastikan ya Bapak dan Ibu pengawas pantau turun ke sekolah, kemudian sekolah juga memastikannya. Itu ya barangkali pesan pertama yang ingin saya sampaikan ya dalam waktu singkat ini ya, karena saya juga ada acara ini ya terkait di acara di Dinas Perlindungan Anak nih ya. Bapak dan Ibu ya yang saya hormati, selanjutnya pesan yang kedua ya dari saya ya terkait dengan ANBK ini ya adalah pastikan ya sekolah ya yang digawangi oleh para operator ya tentunya di bawah pembinaan dari pengawas serta kepala sekolah ya mengikuti petunjuk teknis yang ada. Saya tahu Juknis ya terkait dengan pos ya pelaksanaan ANBK sudah ada di tahun 2022 bahkan sejak lama ya, dan ini sosialisasikan kepada orang tua sebaik mungkin, seluruh orang tua ya, walaupun dalam pelaksanaannya nanti adalah sampling ya, dalam pelaksanaannya adalah sampling, tapi mohon ya orang tua diberitahu terkait ANBK ini ya, komunikasikan dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah ya, komputernya ya, orang tua ya, Bapak dan Ibu guru udah pasti itu ya, serta anak-anak. Nah kalau sudah sampling nanti sudah ada ya, pastikan kepada orang tua untuk memberikan pemahaman yang baik ya agar pelaksanaan ANBK ini berjalan ya dengan lancar dan sukses ya. Pastikan anak-anak dan orang tua ya yang menjadi sampling memahami ya akan pentingnya ANBK ya. Evaluasi tahun yang lalu ya banyak sekolah yang siswanya hadirnya kesiangan ya karena tidak ANBK ini tidak meluluskan ya, sehingga datang ke sekolah kesiangan ya, kurang dukungan dari orang tua ya. Kemudian ada bapak ibu guru yang tidak mengikuti AN ya di beberapa sekolah ya, tidak semuanya. Nah, ternyata hal ini menjadi pengulangan ya, ada di 2021 itu terjadi pengulangan ya Bapak dan Ibu untuk melengkapi data ya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya ANBK tahap berikutnya. Nah ini di 2022 mudah-mudahan bisa diminimalkan, bahkan kalau bisa limit 0 ya, artinya semua peserta ya, karena kan ada cadangannya kalau siswa ya ikut hadir ya mengikuti ANBK ya, termasuk Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu gurunya ya, karena tahun lalu itu ada yang tidak mengikutinya. Nah mudah-mudahan tahun ini ya sekali lagi ya para wakil dari kepala sekolah, Bapak dan Ibu pengawas memastikan Bapak Ibu guru ikut, kepala sekolahnya ikut, apalagi peserta didiknya yang baik yang utama maupun cadangannya ya dipersiapkan. Itu ya pesan yang kedua dari saya ya terkait dengan pelaksanaan ANBK ini. Kemudian selanjutnya ya Bapak dan Ibu ya perlu diketahui dan sudah mengetahuinya barangkali ya, ANBK tahun 2021 ya sudah ada hasilnya ya berupa rapor pendidikan. Tentunya di situ harus ada yang ditindaklanjuti ya oleh Bapak dan Ibu semuanya ya. Keinginan saya coba dibuka, kemudian dipahami, didiskusikan, dibahas bersama dan ditindaklanjuti hasilnya ya. Kami pun di Dinas Pendidikan berusaha untuk menindaklanjuti ya hasil rekomendasi ya dari pelaksanaan ANBK tahun 2021 ya, gitu ya.
Mudah-mudahan Pak Ocip, ya saya sudah sudah ke Pak Ocip ya untuk melaksanakan rekomendasi. Jadi tahun 2021 apa yang kita perbuat ya untuk perbaikan hasil ya dari data ANBK ya di tingkat Kota Tangerang Selatan tentunya. Itu ya Bapak dan Ibu, mohon ini menjadi bahasan bersama. Ingatkan Bapak Ibu pengawas ke sekolahnya, bila perlu ada hari-hari tertentu bersama pengawas membahas hasil ANBK tahun 2021, rekomendasinya apa yang perlu ditindaklanjuti oleh sekolah. Mohon kerjasamanya semuanya Bapak Ibu ya, bersinergi dengan baik, bekerja sama ya kita semua. Terakhir Bapak dan Ibu ya, pelaksanaan ANBK ini ya di tahun 2021 sebetulnya harus sudah silang pengawasnya. Di 2022 ini wajib ya jadi silang. Nah, mungkin silangnya dalam satu gugus saja ya supaya mobilitasnya tidak terlalu jauh antara guru satu sekolah ya dengan sekolah yang lainnya ya, mobilitasnya tidak terlalu jauh ya, sehingga tidak memerlukan beban biaya yang terlalu besar. Oleh karena itu mungkin Pak Kusno, Pak Ocip, ya Bapak dan Ibu pengawas yang hadir di sini ya kita adakan silang dalam satu gugus. Saya mohon bantuan diinfokan kepada Ketua Gugus, ya Bapak dan Ibu pengawas, ya, siapa saja calon pengawasnya, kemudian langsung disilang, ya nanti akan diberikan surat tugas oleh Dinas Pendidikan. Suaranya hilang, Pak Ojib. Hilang ya? Iya, suaranya hilang. Pak Muslim masih ke mute, belum dibuka itu. Sambut ya. Buka Pak Ojib. Masih ini. Sama apa namanya, Bu? Muslim. Diambut Muslim. Fadlan. Saya bukan admin. Bukan host. Pak Ojib. Pak Ocip. Sebentar. Halo? Ya. Udah. Tadi sampai mana ya ini? Saya udah selesai sebetulnya nih. Tapi di-unmute ternyata ya. Ya, jadi mohon yang pengawas silang ya, alurnya mungkin sekolah menyiapkan calon pengawas silang, diusulkan ke ketua gugus atau sekretaris gugus. Nah, kemudian diproses penyilangannya ya antar sekolah. Nah, hasilnya baru dilaporkan ke kami ya untuk dibuatkan surat tugasnya. Ya, dilaporkan ke Pak Ocip hasilnya dari pengurus gugus ya ke Pak Ocip ya. Barangkali itu ya Bapak dan Ibu pengawas ya terkait dengan pengawas silang, dan mohon kerjasamanya dan ditindaklanjuti ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih ya, mohon maaf ya mungkin agak putus-putus juga ya. Terima kasih ya, yang kami yang jelas Bapak dan Ibu mohon menindaklanjuti apa yang saya sampaikan. Lama-lama saya jaringan Pak Ocip nih, jelas kan nih Pak Ocip? Ya Pak. Jelas. Ya, jelas Pak Muslim. Oh, ya, oke ya jelas ya. Oke, kalau jelas ya terima kasih. Dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid. Mohon maaf mengganggu acaranya. Dipersilakan Pak Kabid untuk mengikuti acara kegiatan selanjutnya. Bapak Ibu yang berbahagia, telah dibuka acara kita pagi hari ini oleh
Kepala Bidang Pembinaan SMP, Pak Muslim Nur. Untuk selanjutnya, insya Allah akan disampaikan evaluasi ANBK tahun 2021 yang merupakan rapor pendidikan Kota Tangerang Selatan secara umum. Jadi tidak per sekolah. Mari kita ikuti evaluasi ANBK 2021 yang akan disampaikan oleh Pak Kusno sebagai Kepala Pembina. Silakan Pak Kusno. Ya Pak. Bang, mohon Bapak Ibu dimut aja. Bapak Ibu peserta asosiasi ANBK tolong dimut aja karena kadang-kadang kita tidak sadar bahwa orang-orang di sebelah kita atau di samping kita itu ikut bicara sehingga terekam di aplikasi ini. Terima kasih. Lanjut Pak Kusno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bapak, Ibu yang saya hormati, wabil khusus Bapak Kasih, Pak Kabid yang saya hormati, bersyukur pada Allah pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul walaupun di situasi yang sangat minim ya ini ya, artinya kita hanya jumpa lewat online, namun tidak mengurangi semangat kita untuk melaksanakan tugas kita sebagaimana apa yang sudah menjadi komitmen kita. Maka pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semua yang telah dengan aktif mengikuti kegiatan ini. Bersyukur juga pada Allah bahwa pada hari ini kita semua juga dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa hadir di ruangan ini sehingga kita bisa berbagi sharing untuk apa yang perlu kita pelajari, apa yang perlu kita evaluasi, dan apa yang perlu kita laksanakan di hari ke depan. Bapak Ibu Proktor yang saya hormati, sebagaimana apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kabid, bahwa kita ini akan menghadapi ANBK di tahun 2022 yang insya Allah akan dilaksanakan bulan September ya, Pak Wajib ya, kalau tidak salah ya, September. Nah, untuk itu kesiapan sepenuhnya kami berharap semua sekolah telah memadai ya, sehingga pengalaman-pengalaman di tahun 2021 itu dijadikan sebagai catatan bagi kita agar ke depan tahun 2022 ini lebih siap dan lebih baik lagi tentunya dalam pelaksanaannya, khususnya di Tangsel. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan pelaksanaan ANBK ini pada dasarnya Proktor adalah bagian terpenting dalam pelaksanaan ANBK atau pelaksanaan asesmen nasional ini. Oleh karenanya sangat pentingnya peran Proktor, maka pada hari ini kita berkumpul di sini adalah dalam rangka sebagai semacam evaluasi apa yang sudah kita lakukan di tahun 2021 dan apa yang akan kita laksanakan di tahun 2022 nanti. Nah, untuk itu sebelum kita berbicara seperti apa yang sudah disampaikan Pak Kasih tadi, nanti saya akan menampilkan potret atau katakanlah raport pendidikan untuk Kota Tangerang Selatan. Jadi tidak per sekolah ya, ini tidak per sekolah. Karena ini adalah pekerjaan kolektif ini, oleh karenanya nanti kita laporkan per kabupaten kota, khususnya adalah Tangerang Selatan. Maka sebelumnya saya menyampaikan laporan itu, hendaklah ini jadi penting dipahami pada Bapak Ibu Proktor. Yang Proktor ini notabene adalah sebuah jabatan yang sangat strategis di sekolah, karena ada baik buruknya sekolah, Proktor sangat menentukan. Oleh karenanya saya berharap Proktor kita di Tangsel ini betul-betul istilahnya komit dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kabid tadi, sehingga Tangsel kedepannya semakin baik untuk urusan ANBK tentunya begitu. Nah, Proktor biasanya juga merangkap jabatan sebagai
eh, apa ya, admin sekolah ya Bapak ya, Bapak Ibu ya, apa istilahnya, yang ya operator sekolah, artinya ngurusin dapodik, ngurusin data segala sesuatunya. Nah, tentu hal ini, maka apa yang nanti kita baca, apa yang kita lihat dalam rapot mutu pendidikan di Tangsel ini terkait data-data dari dapodik, terkait data dari apa namanya GTK dan seterusnya, yang semuanya itu adalah pekerjaan seorang operator yang notabene hari ini menjadi proktor. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang saya hormati, mengingat pentingnya dan strategisnya tanggung jawab Bapak Ibu di sekolah ini, maka kami selaku pengawas tentunya juga atas nama Dinas Pendidikan sangat berharap partisipasi aktif untuk bagaimana kapan kita harus mengupdate data, kapan kita harus menginput ulang dan lain sebagainya untuk kelengkapan data sekolah kita. Ini sangat kita perlukan demi tertibnya data di tingkat nasional tentunya, tingkat pusat. Oleh karena itu pada kesempatan ini sekali lagi saya mengajak pada proktor untuk aktif dan selalu mencari informasi dan selalu memberikan informasi ini kepada pihak sekolah terkait dengan urusan data-data ini ya. Bapak Ibu yang saya hormati, lanjut kita kalau akan membahas tentang rapot pendidikan. Tentunya ini yang perlu kita pahami pertama adalah bahwa rapot pendidikan ini pada dasarnya tidak untuk meringkat atau memberikan peringkat bagi sekolah. Akan tetapi ini pada dasarnya adalah sebuah apa yang sudah dicapai oleh sekolah. Atau apalagi rapot mutu pendidikan ini dijadikan sebagai alat untuk menghakimi sekolah A lebih baik, sekolah B kurang baik, sekolah C kurang, tidak itu arahnya. Jadi pada dasarnya rapot pendidikan ini tidak lain adalah untuk memberikan gambaran apa yang sudah kita lakukan dan apa yang perlu kita evaluasi ke depan. Tuh. Yang kedua, Bapak Ibu, yang perlu dipahami lagi adalah rapot pendidikan ini juga bukan merupakan prestasi suatu sekolah. Bahwa kalau emang nilainya udah bagus berarti pasti otomatis berprestasi. Nah, tidak demikian. Tapi adalah ini juga gambaran sebagaimana posisi kita atau paling tidak apa yang sudah kita lakukan itu terekam. Prestasi apa atau istilahnya apa yang sudah bisa kita lakukan itu betul-betul terekam oleh melalui rapot mutu pendidikan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, lantas bagaimana kita mensikapi setelah kita mengetahui rapot pendidikan? Nah, ini paling tidak Bapak Ibu juga harus punya gambaran hal-hal yang dirasa kurang. Karena di sana akan terlihat ada gambar simbol-simbol ya, terutama di warna ya. Nah, ada simbol hijau, kuning, merah. Nah, kalau ada indikator-indikator seperti itu, Bapak Ibu sudah bisa menerjemahkan, oh yang perlu kita evaluasi adalah yang ini, oh yang perlu kita perbaiki adalah yang ini, dan seterusnya. Itu harapannya. Dan itu pun harus bekerja sama dengan pihak sekolah tentunya dalam hal ini untuk bisa dijadikan sebagai bahan perencanaan ke depannya. Berikutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, sekolah harus bisa melakukan refleksi terhadap apa yang menjadi kekurangan-kekurangan. Artinya nilai-nilai yang telah diraih itu bila tidak atau terlalu rendah atau misalkan kurang dari rata nasional atau rata daerah misalnya. Nah, ini juga menjadi bahan evaluasi bagi sekolah itu untuk paling tidak menyamakan lah begitu ya. Nah, sehingga tidak terlalu jauh. Nah, arahnya adalah semua itu dijadikan sebagai dasar untuk menyusun, menganalisa kebutuhan sekolah yang akan datang atau membuat sebuah perencanaan yang akan datang. Nah, lalu bagaimana siapa yang harus melaksanakan ini semua adalah sekolah. Melalui bimbingan atau pendampingan dari pengawas sekolah, maka sekolah akan bisa membuat sebuah perencanaan yang baik terkait dengan apa yang sudah diraih oleh sekolah. Berikutnya, Bapak Ibu, yang harus kita perhatikan lagi adalah dimensi. Dimensi yang penting bagi kita ini ada kelompok-kelompok yang akan dilihat nanti.
ada dimensi yang merupakan bagian daripada indikator. Ada 3 aspek ya nanti. Yang pertama Recording adalah in progress. output, kemudian proses, dan input. Ini yang terpenting. Oleh karenanya kalau nanti kita betul-betul memahami, maka kita akan mencermati kekurangan-kekurangan apa yang ada di dalam rapot kita. Karena apa? Yang bisa membuka rapot mutu pendidikan di sekolah, khususnya hanyalah pihak sekolah. Dalam hal ini adalah kepala sekolah atau operator yang diberikan kewenangan untuk mengelola tentang data sekolah itu. Nah, ada berapa dimensi? Yang pertama ada 5 dimensi. Dimensi A tentang mutu dan relevansi hasil belajar. Kemudian dimensi B, pemerataan pendidikan yang bermutu. Kemudian dimensi C, kompetensi dan kinerja guru serta tenaga kependidikan. Kemudian dimensi D, mutu dan relevansi pembelajaran. Kemudian dimensi E, pengelolaan sekolah dan partisipasi transparan dan akuntabilitas sekolah. Nah, ini yang mesti yang kami laporkan nanti. Mudah-mudahan dari ke-5 dimensi ini yang kita laporkan hanya dimensi A, C, D, dan E. Kemudian B tidak perlu ya, karena itu adalah bentuknya sifatnya pemerataan. Bapak Ibu yang saya hormati, berkenaan dengan itu pula, maka asesmen nasional ini merupakan alat refleksi setiap sekolah untuk pendidikan untuk mampu melakukan langkah-langkah perbaikan dalam langkah meningkatkan mutu pendidikan. Sebagaimana hasil asesmen pendidikan ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan program-program lanjutan berikutnya. Jadi sekolah membuat penyusunan di tingkat sekolah, sementara kami di tingkat dinas juga membuat sebuah penyusunan perencanaan di tingkat dinas terhadap hal-hal yang harus diketahui. Bapak Ibu yang saya hormati, ya Pak, itu Pak, rapotnya udah kelihatan di saya? Rapotnya belum ya, nanti sebentar Pak. Oh, nanti belum ya? Oh, iya. Walaupun ini bukan merupakan prestasi bagi dinas ya, tentunya ini adalah merupakan gengsi lah gitu ya, atau istilahnya apa, harga diri gitu ya. Seandainya kalau kita kalah dengan Kabupaten Lebak misalnya, atau kalah dengan Pandeglang gitu misalnya, yang notabene kita ini adalah kota Tangsel, kota yang nempel di Jakarta, di DKI ya, tapi untuk urusan-urusan seperti ini tapi kita kalah dengan Pandeglang, kalah dengan Lebak. Nah, ini yang kadang-kadang kita harus evaluasi. Oleh karenanya kami minta kesiapannya untuk para proktor ini, untuk hal-hal yang sifatnya data ini, marilah kita saling bersatu padu ya, agar kita tidak kalah dengan kabupaten kota lain. Itu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita coba telaah apa yang ada di Tangsel ini, kayak apa prestasi kita. Mari kita coba buka untuk Nah, udah tampil ya Bapak Ibu ya? Sudah Pak. Nah, ini. Sudah. Ya, sip. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah potret rapot pendidikan Kota Tangsel. Mari kita cermati satu persatu apa yang ada di sini. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari apa yang sudah kita lakukan di tahun 2021. Dan mudah-mudahan pula ini adalah sebagai gambaran apa yang sudah
kita capai selama ini, dan ini jadikan sebagai acuan untuk tahun 2022 harus lebih baik dari ini. Harapannya demikian. Mudah-mudahan saya yakin bisa semua, karena kalau ini dijadikan sebagai acuan untuk perencanaan ke depan, maka memang inilah tugas kita ya. Kita awali dari indikator ya, di mana apa yang kita lakukan, sebagaimana kalau tadi kita bicara dimensi ya, ini ada beberapa indikator yang perlu kita cermati. Pertama, indikator kemampuan literasi. Untuk Kota Tangsel yang kita raih hanya 1,99. Artinya nilai ini telah mencapai kompetensi minimum jika kita lihat dari perangkat kabupaten kota serupa di tingkat nasional. Rata-rata provinsi kita juga masih ada di atasnya, kemudian rata-rata nasional kita juga tetap ada di atasnya. Nah, ini adalah bagian dari apa yang sudah kita lihat seperti ini ya. Kemampuan operasi, nah kita masih ada seperti ini ya, ada tanda kuning. Berarti ini masih di bawah kompetensi, karena apa? Ini yang mesti kita perbaiki. Apa ini numerasi? Nah, kalau kita lihat hasilnya seperti ini, berarti tugas kita untuk para guru-guru ya, kemampuan numerasi kita di tingkat Tangsel masih di bawah minimum, masih di bawah kompetensi minimum. Kemudian untuk karakter berkembang, kemudian untuk kesenjangan literasi, kesenjangan numerasi, kesenjangan karakter, tidak ada kesenjangan. Artinya semua rata-rata semua sama. Nah, angka partisipasi kasar APK, SMP, SNTF, dan seterusnya mencapai 98,84%. Ini sudah paripurna. Nah, ini berarti sudah bagus, artinya untuk partisipasi. Nah, namun angka partisipasi sekolah, data terbaru belum tersedia, karena belum kita ini kan ya, belum di input ya. Angka partisipasi murni untuk paket APM dan seterusnya ini mencapai 74,07%. Nah, ini berarti masih perlu kita perhatikan ya, masih simbolnya masih merah. Nah, ini maka masih ada di bawah ya, di bawah standar nasional. Oleh karenanya kita harus berupaya untuk memperbaiki ini ya. Ini secara umum dari rapot pendidikan yang ada di Tangsel. Nah, kemudian berikutnya indikator D ya, indikator D. Kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran ini kualitas pembelajaran untuk kabupaten kota kita hanya masih kuning ya. 1,98 nilainya. Kemudian untuk tingkat nasional 1,94. Kemudian untuk rata-rata provinsi 1,82. Nasional 1,88. Artinya kita masih di atas rata-rata nasional. Nah, ini bukan berarti kita puas dengan ini ya, karena menggunakan rentang 1 sampai 3. Kalau belum mencapai angka 3 katakanlah masih jauh lah. Oleh karenanya ini belum maksimal. Maka simbol yang di sana masih ada kuning. Kemudian tentang refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru mencapai angka 2,07. Teraktif, simbolnya aktif, masih kuning. Nah, rata-rata nasional 1,81 dan seterusnya ya. Kemudian aspek kepemimpinan, indikator untuk kepemimpinan dan instruksional. Nah, ini bahkan merah ya, artinya apa yang kita raih belum seperti apa yang kita harapkan, dan ini mesti menjadi
bagian daripada kita, tugas kita ya, agar ke depan bisa ditingkatkan. Oleh karenanya, bagian dari tugas kita, proktor ini pada saat ANBK harus mendampingi para siswa, para guru agar menjawabnya itu betul-betul mengarah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh ya memang jawabannya harus sesuai ya apa adanya, tapi paling tidak ya kita sebagai proktor jangan ada jawaban-jawaban yang kosong atau jawaban-jawaban yang tidak ada jawabannya. Nah, itu soal-soal yang tidak terjawab itulah yang akan mempengaruhi perolehan nilai yang tertera di laporan ini ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa membaca sendiri, yang tidak perlu saya bacakan satu persatu. Inilah yang penting. Jadi yang jelas kita untuk yang perlu kita jadikan bahan evaluasi adalah yang kuning dan yang merah. Dan yang hijau pun kalau bisa perlu ditingkatkan menjadi biru ya, agar memang betul-betul paripurna atau sempurna pekerjaan kita. Ya. Kategori yang perlu diperhatikan lagi adalah ini iklim inklusivitas. Nah, ini juga masih kuning simbolnya. Oleh karenanya ini juga bagian penting dari kita untuk mendapatkan perhatian khusus. Kemudian juga kesenjangan iklim inklusivitas. Nah, ini tidak ada kesenjangan sebenarnya, dan kesenjangan fasilitas sekolah antar wilayah. Ini juga kategori sedang. Memang kita akui kadang-kadang di Tangsel ini ada apa ya? Ya tidak terlalu jauh sih kesenjangan sebenarnya kalau untuk ukuran kota ya. Tapi di Tangsel ini banyak sekolah-sekolah yang memang memiliki fasilitas yang lengkap, memiliki fasilitas belajar yang lengkap, khususnya adalah sekolah-sekolah yang memang notabene sekolah swasta yang cukup dengan fasilitasnya, tapi ada juga sekolah-sekolah swasta yang memang belum memiliki fasilitas yang seperti disampaikan tadi. Maka ada kesenjangan yang di sini nilainya adalah -7. Oleh karenanya ini kategori sedang, walaupun sebenarnya ini minus ya. Kemudian kesenjangan kebersihan sangat kecil, semuanya udah bersih ya, berarti angkanya adalah 4,93, udah cukup bagus. Nah, Bapak Ibu, nah ini yang perlu kita ketahui untuk capaian indikator berikutnya ini ya. Partisipasi warga sekolah. Nah, ini kategorinya masih kuning ya, selektif. Nah, kalau kabupaten kota serupa secara nasional angkanya 1,82. Tapi kalau rata-rata provinsi 1,72. Rata-rata di tingkat nasional 1,71. Dan rentang nilai menggunakan rentang nilai 1 sampai 3. Nah, ini berarti masih harus menjadi perhatian kita karena warna kuning. Proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu baru mencapai 3,34%, cukup ya. Walaupun demikian rata-rata nasional sudah 45,18, berarti kita masih di bawah rata-rata nasional. Kemudian pemanfaatkan TIK untuk pengelolaan anggaran. Nah, ini kategorinya malah masih rendah, karena apa? Diberi label merah, dan ini menjadikan pemikiran kita bersama, khususnya Dinas Tangsel ya, pemanfaatan TIK untuk pengelolaan anggaran. Nah, ini yang terkait dengan apa ya, kalau di sekolah itu ada BOS, laporan BOS secara online, kemudian pembelanjaan dengan menggunakan sistem SIPLA, kemudian anggaran dengan sistem Arkas dan lain sebagainya. Nah, ini rupanya belum menyentuh ke seluruh sekolah. Baru harapannya baru sampai di sekolah negeri ya. Namun demikian nanti ke arahnya adalah swasta pun melakukan hal yang sama, sehingga tidak ada simbol merah di sini, khususnya Tangsel ya. Mudah-mudahan semuanya bisa menggunakan sistem pengelolaan dengan menggunakan teknologi informasi ya tentunya. Kemudian proporsi pemanfaatan APBD untuk pendidikan sudah memadai karena kita 23% ya kabupaten kita. Nah, kemudian kota kita ya, kemudian rata-rata nasional 25%. Walaupun demikian kita sudah cukup memadai ya Bapak Ibu. Lanjut berikutnya ya Bapak Ibu. Nah, ini yang saya sebut tadi tentang dimensi ya. Nah, ini yang menjadi apa ya, PR kita semua. Kita cermati dimensi yang menjadi penilaian dari
apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui ANBK tahun 2021. Di Tangsel ada 205 sekolah, 205 sekolah. Nah, di sini ada beberapa yang mesti menjadi catatan bagi kita ya. Dari 205 sekolah ini, kemampuan literasi yang di atas kompetensi minimum, artinya ya udah di atas lah, di atas rata-rata ya, itu baru 77 sekolah. Kemudian yang mencapai kompetensi minimum 60 sekolah. Kemampuan literasi ini ya. Kemudian di bawah kompetensi minimum 28 sekolah. Ada yang jauh di bawah kompetensi minimum 8 sekolah. Angka partisipasi yang tidak memadai ada 32 sekolah. Nah, ini yang 32 sekolah ini kenapa ini? Partisipasinya tidak memadai. Apakah dia tidak ikut atau memang tidak memenuhi syarat atau memang apa? Di sana ada kriteria-kriteria. Sehingga apa? Tercatat 32 sekolah yang partisipasinya tidak memadai. Nah, ini menjadi PR buat Dinas Pendidikan. Apa ini penyebabnya sehingga partisipasinya kok tidak apa ya rendah ya untuk kondisi ini ya. Kemudian untuk kemampuan numerasi yang di atas kompetensi minimum ada 20 sekolah. Nih. Kemudian yang mencapai kompetensi minimum 66 sekolah. Di bawah kompetensi minimum 85 sekolah. Di bawah kompetensi minimum ada 2 sekolah. Dan angka partisipasi yang tidak memadai 32 sekolah. Nah, berarti tetap 32 sekolah ini. Berarti ini yang perlu kita gali nanti, sekolah mana saja yang memang kemarin harus mengulang atau tidak memenuhi kriteria dalam apa penyertaan kegiatan AN ini nanti menjadi bahan kajian kita sama-sama. Terus terang untuk kemampuan numerasi rendah ya, artinya apa? Capaiannya dengan kemampuan literasi itu 77 dibanding 20. Nah, kemudian A yang ketiga, dimensi A nih, A yang ketiga, dimensi karakter. Untuk dimensi karakter ada 70 sekolah yang telah mencapai di atas kompetensi minimum. Nah, kemudian yang telah mencapai kompetensi minimum 58 sekolah. Di bawah kompetensi minimum hanya 40 sekolah. Sementara yang di bawah kompetensi minimum ada 5 sekolah. Partisipasi yang tidak memadai, angka partisipasi tidak memadai 32 sekolah. Jadi total 32 sekolah. Totalnya 205 sekolah. Ini tahun 2021. Nah, untuk tahun 2022 nanti sekolah kita bertambah dari 205 sekolah menjadi 209 sekolah. Nah, ini yang tercatat di Dapodik. Nah, mudah-mudahan nanti dari 209 sekolah ini nanti kita akan menjadi bahan evaluasi kita, apakah dari 209 ini bisa mengikuti semua atau tidak, ataukah termasuk yang nanti akan menambah angka partisipasi yang tidak memadai tadi. Pertama biasanya yang baru punya kelas 1 ya, atau yang baru atau yang jumlah siswanya belum memadai, atau juga yang error karena tidak ada fasilitas yang memadai sehingga yang terjadi sekolah tersebut tidak bisa ikut ANBK. Itu ya Bapak Ibu yang tentang dimensi A. Kemudian dimensi B, tadi sudah saya sebutkan, dimensi B itu adalah tentang pemerataan kesempatan, tidak perlu kita bahas. Nah, sekarang dimensi C yang kita bahas. Dimensi C itu adalah mengenai GTK, ya, guru, tenaga kependidikan, guru dan tenaga pendidikan. Oleh karenanya, yang perlu kita buka di sini adalah dari 205 sekolah yang ada di Tangsel, ini untuk guru-guru kita atau tenaga kependidikan kita, ini terbagi menjadi kelompok ada ya, C1, C2, C3, C5, dan C6, serta C8. Nah, apa diantaranya? Untuk C1 adalah proporsi GTK yang bersertifikat. Tenaga kependidikan yang bersertifikat. Berarti guru-guru kita yang punya sertifikasi yang baik, baru kelompok baik baru 16 sekolah. Ya. Nah, tentunya
sekolah mana aja ini ya, tentunya kita juga belum bisa mau karena saya sendiri tidak bisa membuka persekolahan. Ini hanya data secara global untuk di tingkat Tangsel. Kemudian kategori cukup 61 sekolah, kurang 126 sekolah. Nah, baik, berkembang kosong, merintis kosong, indikator yang belum relevan ada 2 sekolah, data terbaru belum tersedia. Nah, ini berarti kalau ada seperti ini, ada data yang memang tidak tertulis atau tidak ada datanya ya. Termasuk yang 00 ini ada. Nah, kemudian untuk guru penggerak, proporsi guru penggerak. Memang di Tangsel belum ada guru penggerak, belum ada yang dinyatakan lulus, semuanya masih dalam proses, maka semuanya kosong, 0. Mulai baik, berkembang, dan seterusnya masih kosong. Total 205. Kemudian pengalaman pelatihan GTK, ini yang mencantumkan baru untuk 1 orang kategori baik, ini 1 sekolah. Nah, kemudian yang kelompok baik lagi masih kosong, nggak ada data ya, nggak diisi datanya ini. Kemudian berkembang ada 33 sekolah, merintis 160 sekolah. Data yang belum tersedia ada 11 sekolah, total 205 sekolah. Itu kondisinya seperti itu. Kemudian nilai uji kompetensi guru. Nah, rata-rata guru kita sudah pernah mengikuti uji kompetensi guru ya. Nah, ini yang terekam di istilahnya GTK ya, yang terekam di SIM GTK. Nah, ini untuk nilai uji kompetensi guru 63 sekolah kategori baik, kemudian 94 sekolah kategori cukup, 46 sekolah kategori kurang. Nah, kemudian ada 2 sekolah yang memang belum tersedia datanya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kemudian ada lagi nih, untuk C6, kehadiran guru di kelas. Nah, ini yang janggal nih. Kalau kehadiran guru di kelas 0 semua, dari 205 sekolah, bagaimana nih ceritanya? Nah, ini proktor, tugasnya harus bisa mensiasati seperti ini. Kalau sampai kehadiran guru di kelas saja 0, bagaimana ini? Kan begitu. Ini menjadi apa nih penyebabnya? Dan ini yang harus kita menjadi evaluasi kita ke depannya, jangan sampai data seperti ini muncul lagi di tahun 2022 nih gitu. Kemudian pemenuhan guru C8, pemenuhan kebutuhan guru yang 22 sekolah baik, kemudian cukup, kurang, 0 semua. Bahkan data belum tersedia ada 183 sekolah. Apa iya kita sudah melaksanakan ANBK udah seperti itu, tapi nyatanya 183 sekolah tidak memiliki guru atau tidak memenuhi kebutuhan guru. Nah, ini yang janggal. Oleh karenanya nanti mohon maaf nih proktor, kalau ada data-data seperti ini mohon sekiranya apakah ini datanya mulai dari masuk dari Dapodik atau diambil dari SIM PKB atau diambil dari data GTK yang lainnya, mohon data-data seperti ini jangan sampai kosong, jangan sampai 0 gitu loh ya. Ini malu-maluin Tangsel lah. Ini yang saya kata tadi, kalau kondisinya seperti ini mah kita kalah dengan Pandeglang, kalah dengan Lebak. Nah, ini yang menjadi PR kita ya, Bapak Ibu Proktor ya, mohon ini ya, khususnya operator sekolah ini sangat penting, sangat strategis sekali karena ini nyangkut nama baik Tangsel ya, harapannya demikian. Itu ya Bapak Ibu ya, dimensi C. Kemudian ada lagi dimensi D. Ini dimensi D nih. D2, maaf D, ada D1, D2, D3, D4, dan seterusnya. D1, kualitas pembelajaran. Nih, dari 205 sekolah yang ada di Tangsel, kualitas pembelajaran 10 sekolah optimal. Jadi se-Tangsel baru 10 sekolah yang optimal pembelajaran. Yang kedua, yang terarah 135. Yang disorientasi 28 sekolah. Angka partisipasi tidak memadai ada 26 sekolah. Data yang belum tersedia ada 6 sekolah. Nah, ini menjadi PR kita ya. Berikutnya, untuk refleksi perbaikan pembelajaran. Untuk yang paling lumayan ini membudaya itu 78 sekolah. Aktif 62, pasif 33 sekolah. Angka yang tidak memadai 26 sekolah. Nah, ini menjadi
renungan kita semua ya, khususnya Dinas Tangsel, harus bagaimana ini kalau sudah ada kondisi seperti ini. Kemudian kepemimpinan instruksional. Nah, dari 205 sekolah ada 80 sekolah yang sudah berdampak, kemudian di 23 sekolah terarah, dan 70 sekolah terbatas, kategorinya merah juga. Oleh karenanya, angka partisipasi yang tidak memadai ada 26 sekolah, dan tidak tersedia data ada 6 sekolah. Nah, ini untuk D3-nya. Kemudian D4 tentang iklim keamanan sekolah. Nah, rata-rata aman ya. Ada 150 sekolah. 150 sekolah datanya aman. Ada kategori waspada 3 sekolah, ada kategori rawan 5 sekolah. Angka partisipasi yang tidak memadai 26, data tidak ada 6 sekolah. Nah, ini adalah data diambil dari survei belajar ya, survei lingkungan belajar. Oleh karenanya, pengisian survei lingkungan belajar, bila kita sesuaikan dengan data ini, berarti inilah potret tentang pembelajaran di Tangerang Selatan ya, Bapak Ibu. Kemudian lanjutkan D6 sampai D10. D6 adalah iklim kesetaraan gender. Ini ada 3 kategori, 4 kategori juga. Ini masih yang dikatakan membudaya, termasuk ini yang baik, berarti ada 62. Merintis, baru rintisan ada 101. Perlu peningkatan 10 sekolah, partisipasi tidak memadai ada 26 sekolah. Ada data tidak tersedia ada 6 sekolah, dan seterusnya. Ini tentang iklim kesetaraan dan gender. Kemudian iklim kebinekaan. Nah, ini penting nih. Untuk iklim kebinekaan ini ada 115 sekolah yang telah membudaya, artinya memenuhilah semua keinginan kalangan masyarakat ya. Kemudian ada yang kategori merintis 26 sekolah, ada perlu peningkatan 8 sekolah, angka partisipasi tidak memadai ada 26 sekolah. Bahkan tidak ada tersedia data, berarti tidak mengisi nih, ada 30 sekolah. Nah, kemudian ada iklim inklusivitas, membudaya 35 sekolah, kemudian merintis 110 sekolah, ada 28 yang perlu peningkatan, serta angka partisipasi tidak memadai ada 26 sekolah. Tidak tersedia data ada 6 sekolah. Nah, ini dimensi D yang menjadi bahan kajian kita untuk iklim atau untuk suasana lingkungan belajar kita. Kemudian dimensi E. Nah, dimensi E ini tentang partisipasi warga sekolah. Nah, ini menyangkut bagaimana apa yang kita lakukan di sekolah, paling tidak harus melibatkan warga sekolah, seluruh lingkungan sekolah, kita manfaatkan sepenuhnya. Nah, ini ada dari 205 sekolah, ada yang kategori inklusif, 45 sekolah, selektif 93 sekolah, reskriptif 35 sekolah. Nah, angka partisipasi tidak memadai ada 26 sekolah, kemudian kategori tinggi belum ada, cukup tidak ada, bahkan data terbaru yang belum tersedia ada 6 sekolah. Nah, ini berarti kita partisipasi sekolah di Tangsel, partisipasi warga sekolah di Tangsel sudah kategori lumayan. Nah, berikutnya tentang E2, dimensi E yang kedua, proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu, ini rata-rata belum tersedia. Apakah ini tidak diisi atau bagaimana, atau mengambil data dari mana, semua belum tersedia. Sehingga dari 205 sekolah di Tangsel, semuanya belum tersedia. Nah, ini kan tidak mungkin ya, padahal proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah itu sangat penting bagi kita semua ya, karena kita memberdayakan semua pihak di lingkungan sekolah. Kemudian pemanfaatan TIK yang tadi seperti saya katakan untuk pengelolaan anggaran ya, ada 26 sekolah yang sudah kategori tinggi, artinya semuanya sudah menggunakan TIK untuk pengelolaan anggaran. Ada 15 sekolah yang kategori cukup, dan ada 110 sekolah yang kategori rendah. Dan ada 54 sekolah yang datanya belum tersedia. Nah, ini bahan koreksi kita untuk ke depan agar setiap sekolah penerima BOS ya, tentunya kalau ada yang sifatnya laporan-laporan yang sifatnya itu elektronik atau istilahnya laporan secara online, mohon untuk bisa dikerjakan secepatnya bila memang sudah bisa dilaporkan melalui online. Tujuannya apa? Agar peringkat seperti ini bisa naik, sehingga tidak
tidak ada istilahnya seperti tanda merah di 110 sekolah ini, berarti belum mengisi secara aktif untuk laporan BOS secara online. Juga apalagi data yang belum tersedia ada 54 sekolah. Ya, terkecuali bagi sekolah itu yang memang tidak menerima anggaran BOS ya. Itu Bapak Ibu yang perlu kita cermati dalam kegiatan ini dari beberapa dimensi yang ada di Kota Tangsel ini. Mudah-mudahan ini semuanya adalah bagian dari yang menjadi PR kita untuk ke depan bisa membuat sebuah kebijakan, lantaran semuanya ini akan dijadikan sebagai acuan untuk kedepannya supaya kita bisa lebih baik lagi untuk kedepannya, biar rapot mutu pendidikan di Tangsel biar lebih baik tentunya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan rapot mutu pendidikan di Tangsel, dan mudah-mudahan rapot mutu ini bisa dijadikan oleh sekolah sebagai bahan evaluasi ke depannya, agar ke depan rapot mutu ini bisa membuat motivasi tersendiri kalau kita setelah mempelajari ini, sehingga sekolah semakin hari semakin baik dan sekolah semakin hari semakin meningkat mutunya, dan itu seperti yang diharapkan oleh kita semua Dinas Pendidikan, dengan harapan sesuai dengan moto kita, Kota Tangerang ini adalah kota yang cerdas, modern, religius, adalah kita capai melalui keberhasilan-keberhasilan di dunia pendidikan. Itu yang perlu saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf, dan waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Kasih selaku pemimpin rapat acara pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih Pak Kusno. Demikianlah Bapak Ibu evaluasi rapot pendidikan Tangsel dari hasil MBK 2021. Untuk selanjutnya, mari kita simak dan dengarkan paparan dari